Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz, NIM 19086362 dari jurusan Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit video tentang membuka dan juga memulai aktivitas public speaking, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan sesi Jumat jam 3 sampai jam 6 dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri SPD MPD. Baik, mungkin langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini. Di sini saya akan menyampaikan 5 cara membuka pidato ataupun public speaking. Kata-kata membuka pidato atau public speaking atau juga disebut dengan opening speech, ibarat lead atau teras dalam sebuah tulisan. Kata-kata pembuka atau kalimat pertama yang disampaikan akan menentukan apakah pembaca akan meneruskan bacaannya atau tidak. Karenanya, dibutuhkan teknik mengawali pidato atau cara membuka pidato yang pas dan cerdas agar menarik atau memikat audiens. Kata-kata pembuka pidato menjadi kunci keberhasilan memikat audiens untuk terus menyimak pidato kita atau tidak. Benar, bukanlah pidato Anda dengan salam, tapi setelah salam dan basa-basi menyapa hadirin, apa selanjutnya? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Terus mau ngomong apa? Cara terbaik membuka pidato, yaitu pidato adalah langsung menyebutkan topik pembicaraan, poin-poinnya. Jika sebelumnya Anda memberitahu audiens tentang apa yang Anda lakukan dan Anda bicarakan, mereka akan lebih mudah mengikuti isi pidato Anda. Kata Larry King dalam bukunya How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere tahun 1994. Berikut merupakan 5 cara membuka pidato atau public speaking. Yang pertama itu kutipan. Quotation adalah awal pidato Anda atau setelah salam tentunya dengan mengutip ungkapan, pepatah, atau ucapan orang terkenal. Bisa saja kutipan ayat suci dan hadis. Misalnya, saudara-saudara, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Itulah mungkin salah satu contohnya. Yang kedua yaitu pertanyaan retoris, rhetorical question. Contoh, saudara-saudara, apakah semua politisi suka berbohong? Apa semua partai politik tidak menanamkan akhlak mulia kepada kadernya? Itulah salah satu contoh dari pertanyaan retoris atau rhetorical question. Yang ketiga yaitu pernyataan deklaratif atau declarative statement. Contoh, saudara-saudara, 8 dari 10 pria di dunia ini ternyata tidak setia. Saudara-saudara, survei terbaru menunjukkan Facebook mematikan budaya menulis. Itulah salah satu dari 2 contoh dari pernyataan deklaratif atau declarative statement. Yang keempat yaitu skenario. Adalah melontarkan skenario guna menciptakan gambar di benak hadirin. Biasanya diawali dengan kata-kata bayangkan atau misalnya. Contoh, saudara-saudara, bayangkan Anda sedang duduk di tepi pantai, memandang ombak di lautan yang kian menepi. Di depan Anda, segelas kopi hangat. Di samping Anda, wanita cantik yang mencintai Anda. Mungkin itu salah satu contoh dari skenario. Selanjutnya yang kelima yaitu anekdot. Mengawali dengan anekdot, cerita lucu atau humor. Contoh, saudara-saudara, suatu hari di bulan puasa, saat seorang kakek sedang puasa, tiba-tiba kepalanya sakit. Dengan panik, si kakek langsung meminum obat bodrek. Cucunya yang melihat kejadian itu langsung bertanya, kakek kan puasa,
Kenapa minum obat? Jawab si kakek. Itulah oke-nya Bodrex. Bisa diminum kapan saja. Kelima cara membuka pidato tersebut bisa Anda siapkan sebelumnya. Jika perlu, hafalkan dan latih. Teknik kutipan hingga anekdot harus disesuaikan dengan topik dan suasana. Demikian 5 cara membuka pidato atau public speaking. Saya bisa menjadikan kelima teknik pembuka pidato dalam pelatihan public speaking jika waktunya cukup. Baiklah, mungkin Anda mendengarkan sedikit gangguan karena di rumah saya sedang cukup ramai juga. Selanjutnya itu ada 7 cara membuka pidato. Jika mau yang lebih banyak, ini ada berikut adalah 7 metode aktif untuk membuka pidato atau presentasi ataupun public speaking. Yang pertama yaitu kutipan. Membuka dengan kutipan yang relevan dapat membantu mengatur nada bicara Anda. Selanjutnya, misalnya, salah satu yang sering saya gunakan untuk membuka presentasi yang berhubungan dengan berbicara di depan umum. Biasanya saya membutuhkan lebih dari 3 minggu untuk mempersiapkan pidato dadakan yang baik, kata Mark Twain. Yang kedua, skenario. Bagaimana jika segera menarik audiens Anda ke dalam pidato Anda sesungguh menakjubkan, mengajukan pertanyaan, bagaimana jika mengundang hadirin untuk mengikuti proses pemikiran Anda. Bagaimana jika semua tumpul, betapa berbedanya kehidupan kita sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika kita mengatakan apa yang ada di pikiran kita sepanjang hari, setiap hari. Yang ketiga yaitu skenario atau bayangkan. Metode yang serupa tetapi lebih relevan untuk contoh-contoh sensasional. Ini menempatkan anggota audiens Anda langsung ke presentasi yang memungkinkan setiap anggota untuk memvisualisasikan skenario yang luar biasa. Contoh, bayangkan melompat keluar dari pesawat, skydiving, dan menemukan parasut Anda tidak berfungsi. Kenangan apa yang muncul sebelum Anda? Sekarang bayangkan parasut dibuka. Seberapa berbeda Anda bertindak ketika Anda mendarat. Yang keempat, pertanyaan. Ajukan pertanyaan retoris atau literal. Ketika seseorang diajukan dengan sebuah pertanyaan, apakah suatu jawaban diminta atau tidak, orang itu secara intuitif menjawab. Siapa yang tidak ingin hidup di pulau yang eksotis? Yang kelima, diam, jeda. Jeda apakah 2 detik atau 10 detik? Memungkinkan audiens Anda duduk dan diam. Sebagian besar audiens mengharapkan pembicara untuk segera memulai. Jeda ekstra membawa semua perhatian tepat di tempat yang Anda inginkan pada Anda. Yang keenam, statistik. Gunakan statistik yang mengejutkan, kuat, dan dipersonalisasi yang akan bersonansi dengan audiens untuk menyampaikan pesan Anda segera. Ini berpotensi memicu daya tarik emosional audiens. Lihat ke kiri, sekarang lihat ke kanan. Salah satu teman duduk Anda akan di ruangan ini lebih dari 90% dari kita akan. Itulah salah satu contohnya. Yang ketujuh yaitu pernyataan atau frasa yang kuat. Pernyataan atau frasa yang dapat menarik perhatian audiens dengan membuat mereka terus menebak apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Menerapkan teknik diam sesudahnya juga menambahkan efeknya. Contoh, kami tidak bisa menang. Kami tidak bisa menang. Diam, itulah yang dikatakan setiap surat kabar di negara ini. Demikian cara membuka pidato, mengawali presentasi atau memulai public speaking. Standarnya sih, basmalah, salam, kenalkan diri, dan to the point. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu sedikit banyaknya cara memulai atau membuka pidato atau public speaking dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kejanggalan selama saya melakukan presentasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.